Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Fedi Nuril, sindir pedas Prabowo. Nggak mau pelaku penculik aktivis 98 jadi presiden. Ya, banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi pada kenyataannya sudah memberikan dukungan mereka, ya, tetap memilih Anies Baswedan begitu kan. Artinya apa? Artinya komentar-komentar itu sebelumnya ya pernah disindir ya sebelumnya dari VD Nuril ya. Bagaimana ucapan-ucapan mereka begitu ini. Silakan kembali ke lantungan di jemuran. Ini. Sejak Prabowo jadi cawapres dan capres, prinsip saya cuma satu. Penjahat kemanusiaan sampai kapanpun tidak pantas jadi presiden ataupun wapres di Indonesia. Ini ya di tweet ya pada 2021 ya kalau nggak salah begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya masyarakat menjadi sekarang ini melihat bahwa mereka begitu viral di media sosial, begitu bahkan diserang oleh buzzer begitu kan. Ya mereka nggak peduli, mereka tetap menginginkan ya Anies Baswedan menjadi presiden dan mendukung Anies Baswedan karena menginginkan perubahan di situ. Orang itu kalau sudah cinta begitu tidak mungkin mereka akan berlabuh ke yang lain. Pada kenyataannya lihat saja begitu si Fadi Nuril ini sudah mengungkapkan dia dan terang-terangan ya mendukung Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu. Bahkan Fedi Nuril ini tegas mengatakan ya tidak mau ya tolak ya Prabowo presiden penculik tak pantas dihormati. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari buzzer sana sini. Kenapa sih kok bisa kritikan-kritikan seperti itu si apa namanya si Fedi Nuril ini begitu kan. Ya, inilah politik kita begitu kan. Artinya semua orang kan bisa memahami hal itu begitu. Masyarakat itu kan boleh memilih yang lain, memilih silakan begitu kan. Bagaimana sejak Anies Baswedan 2017 ya dituduh intoleransi, dituduh berbagai macam-macam di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya santai-santai aja begitu kan. Tapi kenapa ketika Pak Prabowo begitu kan ya, lalu kemudian dikatakan seperti itu banyak pendukung-pendukung mereka tidak terima. Ada apa begitu kan? Ini yang mesti kita lihat begitu kan ya. Bahkan Bang sehat selalu Bang katanya. Bahkan ada yang mengatakan dari komentar ini yang memutuskan itu pengadilan. Kalau belum diputuskan berarti hanya terduga ya. Tapi banyak muncul spekulasi sana sini begitu kan ya. Termasuk ya terus emang abang satu ini nggak ada ya tukat-tukatnya katanya. Apa yang pedas itu nasi usang, narasi usang sudah sejak Pilpres 2019. Tapi kenapa pendukung-pendukung Prabowo hari ini begitu yang begitu kritik luar biasa begitu kan di 2014, 2019 kok merapat kepada Pak Prabowo hari ini begitu. Ada apa begitu kan? Padahal itu pendukung-pendukung Jokowi dulu yang keras kepada Prabowo mengkritik penculikan lah, mengkritik pelanggaran HAM dan sebagainya begitu kan. Posisi saya dulu ketika mendukung Pak Prabowo begitu kan ya digituin ya santai-santai aja begitu. Tapi kenyataan sekarang saya malah tertawa. Kenapa? Kok bisa-bisanya dulu dituduh penculik, dituduh pelanggaran HAM, kok sekarang didukung? Nah, itu pertanyaan sekarang hari ini begitu kan. Saya pendukung Prabowo sejak 2014 2019 ya dikatakan seperti itu ya berspekulasi apapun mereka tidak percaya. Kenapa sekarang kok mendukung Prabowo yang dulu kritik banget kepada Pak Prabowo? Dan itu pertanyaannya begitu kan. Artinya masyarakat kan melihat situasi kepentingan sendiri ya dalam artian bahwa kalau saya dukung ini dukung itu saya dapat apa, mungkin berpikiran seperti itu sehingga apa yang terjadi selama ini masyarakat tidak begitu melihat apakah ini pelanggaran HAM kayak identitas politik identitas kayak dan sebagainya. Tidak perlu diinterview kualitas jurnalis TV One. Sekarang cuma model comot katanya ya. Cuitan-cuitan saja. Jadi sebuah artikel berita menyedihkan. Jadi padahal komentar-komentar yang dulu itu begitu kan. Yang dikutip oleh si Fadil Nuri ini kutipan orang oleh dari Drunya ya. Sejak Prabowo ini penjahat kemanusiaan sampai kapanpun tidak pantas jadi presiden ataupun wapres ya. Ini lalu kemudian dijadikan sebagai ya berita oleh TV One di situ begitu. Siapa yang salah? Ya kita lihat saja orang yang menerima asumsi itu sebenarnya begitu. Dalam artian ya kalau hal-hal seperti itu banyak sih perdebatan selama ini, inilah itu dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya di negara demokrasi boleh berspekulasi apapun begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau sudah mendukung si A, si B dan si C ya silakan ya.
Tapi ya menurut saya pribadi si Fedi Nuril itu ya baik-baik aja kok begitu kan ya, walaupun diserang oleh buzzer sana sini begitu kan ya, karena mengatakan bahwa tolak dukung Prabowo Gibran ya, Nuril Fedi nggak peduli, gue cuma mau bersuara ya. Itu kan sudah sama dengan di 2014 2019 bagaimana Pak Prabowo dituduh seperti itu begitu kan ya. Ya wajar kalau orang bersuara seperti itu. Ngapain kita harus ngotot menyalahkan orang, kan begitu logikanya. Jadi selama ini saya kira ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Salah satunya dari berita ini mengatakan ini Fedi Nuril ya sindir pedas Prabowo, nggak mau pelaku penculik aktivis 98 jadi presiden. Baru-baru ini aktor Fedi Nuril yang menjadi sorotan karena cuitannya yang enggan ya memilih capres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keenggahan ya pemilih Prabowo Gibran itu tuliskan dalam akun X atau Twitternya. 2 minggu lagi insya Allah pemilu, gue masih belum menentukan pilihan capres, tapi gue udah pasti bakal pilih 02, ujarnya pada unggahan. Dikutip dari akun X miliknya ya, Rel Fedi Nuril. Bukan tanpa alasan Fedi Nuril memberikan gagasan ya untuk mendukung Prabowo Subianto untuk tidak mendukung Prabowo Subianto capres karena jejak masa lalu yang pernah terlibat kasus penculikan 98. Ini sudah jelas ya. Bahkan gue cuma nggak mau terduga pelaku penculikan aktivis 98 jadi presiden, ucapnya. Ia juga heran netizen ya yang yakin nomor urut 2 akan menang Pilpres 2024 karena menurutnya Prabowo sudah berkali-kali kalah menjadi capres maupun cawapres. Itu kan sudah ungkapan-ungkapan dari Fedi Nuril di situ begitu kan. Artinya kenapa masyarakat hari ini kalau mendukung 01 ya dicap inilah dicap itu dan sebagainya begitu kan. Kenapa kalau lalu kemudian diserang sana sini begitu kan. Jadi intinya begini. Kalau tidak ingin kalah, tidak ingin menang terus ya jangan ikut kompetisi ini begitu kan. Wajar kalau ada orang yang menilai calon-calon presiden kita ya wajar begitu kan. Masyarakat Indonesia banyak yang menilai Anies Baswedan intoleran lah, yaman lah, inilah, itulah begitu. Tapi pada kenyataannya tidak terbukti juga begitu kan. Kenapa kok mesti ngotot juga begitu hal-hal seperti itu begitu. Saya kira ini banyak sekali perdebatan-perdebatan yang kemudian muncul di era hari ini begitu kan ya, seolah-olah ya kita tahu bahwa yang namanya politik itu kan tidak menentu bagi kita begitu kan, ada pro dan ada kontra. Tapi kalau sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan ya terus kemudian tidak ingin dengan alasan 02 adalah ada pelanggaran ini pelanggaran itu dan sebagainya, ya wajar-wajar aja dong begitu, karena setiap pemilu pasti muncul narasi-narasi itu. Ketika membela Pak Jokowi dulu begitu kan ya, pendukung-pendukung Prabowo sekarang ini kan seperti itu begitu kan. Jadi Pak Prabowo inilah Pak Prabowo itu sama sebenarnya. Tapi kok sekarang kok satu kolam. Jadi kita harus tahu di situ begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.